Baik pemirsa, ada peran mediator yang bernama Pakistan di sini untuk bisa membuat Amerika Serikat dan Iran setuju untuk setidaknya mencapai gencatan senjata selama 2 minggu ini. Kami akan tampilkan sebetulnya ada 2 pejabat di Iran, yaitu Perdana Menteri, maksud kami di Pakistan, Perdana Menteri Pakistan dan juga Panglima Angkatan Darat Pakistan. Jadi Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, dan juga Panglima Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir. Pertanyaan saya, Mas Wibawa, apa sebetulnya leverage yang dimiliki oleh Pakistan sehingga dia bisa diterima oleh Amerika maupun Iran sebagai mediator? Jadi Pakistan ini dari perspektif Pentagon itu sudah cukup masuk dalam ke wilayah sphere of influence China. Yang pertama secara security dan yang kedua secara ekonomi. Yang pertama secara security paling tidak salah satu indikatornya adalah adanya Gwadar Naval Base di Pakistan yang sudah menjadi base dari PLA Navy, ya. Jadi dari China, ya. Itu satu, ya. Yang kedua juga pendukung untuk obor dan kebijakan-kebijakan foreign policy Presiden Xi Jinping, ya. Dan tapi tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Amerika. Nah, makanya banyak perwira-perwira senior dari Pakistan tetap sekolah militer di Amerika diundang, ya. Dan Amerika ini menghargai Pakistan sebagai negara yang bersebelahan secara geografis dengan Iran dan juga masih Sunni, ya, dan kekuatan nuklir. Jadi ada sekitar 13.000 nuklir arsenal yang saat ini ada, ya. Yang paling banyak itu Rusia, yang kedua itu Amerika, Prancis, Inggris, China, dan juga Pakistan, India, Israel, dan North Korea. Jadi saya melihatnya dari perspektif great power politics. Jadi bahwa kehadiran Pakistan di sini diterima oleh Amerika dan di-endorse oleh China dan oleh Rusia. Tapi perannya itu sejauh apa sih? Nah, Maksudnya kalau bisa ini, apa gitu? Oke, kalau peran itu sebagai mediator, ya, karena tadi dijelaskan kan. Sekarang kan mencapai dulu yang namanya transaksi minimum, di mana Amerika dan Iran itu bernegosiasi tanpa mengorbankan aspek ideologisnya. Kalau transaksi minimum ya hanya ada eskalasi, pengurangan-pengurangan, tidak ada serangan agresi dan ada komunikasi satu sama lain. Dan itu kan suatu hal yang sebenarnya basic yang mau dicapai oleh Pakistan. Pakistan di sini memainkan peran sebagai middle power, jembatan. Jadi Pakistan tidak mempunyai power untuk menentukan outcome. Itu harus digaris bawah itu, ya. Tetapi Pakistan dipercaya oleh China, dipercaya oleh Amerika, ya. Dan paling tidak secara ideologis masih bisa menjembatani pemerintahan rejim Syiah di Iran dan juga pemikiran Barat, perspektif Barat. Nah, yang berikutnya yang perlu kita pertimbangkan bahwa kenapa Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Daratnya yang terlibat, karena di Pakistan itu ada yang namanya Inter-Service Intelligence, jadi badan intelijennya lah strategis yang sangat kuat militer, ya. Jadi itu juga terlibat secara tidak langsung selama ini di dalam pengelolaan konflik di Timur Tengah, termasuk juga yang melibatkan proksi-proksi Iran, ya. Nah, ini juga jadi keterlibatan Pakistan di sini selain sebagai kekuatan nuklir diterima Amerika dan China, diterima oleh Iran dan juga cukup menguasai perkembangan kondisi lapangan yang ada selama ini. Oke. Ya, itu poinnya. Oke, tapi tidak akan bisa mempengaruhi outcome. Oh, tidak bisa. Dia hanya mediator. Oke. Ya, middle power dengan kekuatan nuklir sebagai mediator. Oke. Sedikit lagi, Mas Wibawa, ketika kedua belah pihak ini sama-sama datang dengan kepercayaan yang defisit dan keduanya punya karakter yang sama-sama keras, ingin mempertahankan kepentingan masing-masing, untuk bisa mencapai titik tengahnya itu kira-kira akan seperti apa ya mekanismenya, Mas? Ya, jadi tadi kita ada 10 tadi kan. Ya. Jadi kita bagi 3 aja. Yang pertama itu yang paling mungkin, transaksi minimum. Seperti tadi Pak Agung udah jelaskan, tidak boleh agresi satu sama lain, komunikasi satu sama lain, ini saya catat sini, transaksi minimum. Jadi tidak ada pengorbanan ideologis. Paling itu yang dicapai itu, pasti itu, 99% confident level. Yang kedua adalah yang semi realistis. Yang semi realistis itu seperti misalnya nuklir dibolehkan, batasan tertentu, ada transparansi di mana International Atomic Energy Agency boleh masuk melakukan inspeksi secara reguler. Dan setelah itu juga hal-hal yang sifatnya pengurangan sanksi
itu bisa dilakukan secara moderat, bertahap, dan hal-hal yang sifatnya bergantung terhadap resolusi keamanan, berdasar Dewan Keamanan Nasional, Dewan Keamanan PBB, Dewan Keamanan, itu kan melibatkan P5 lainnya. Artinya bukan hanya Amerika. Di sini juga Iran mungkin mendapatkan dukungan dari Rusia dan China. Ya. Nah, sementara di P5 sendiri ada fragmentasi. Prancis dan Inggris juga memilih untuk cara-cara yang persuasif, cara-cara yang diplomatis, dan bisa menarik simpati global community. Nah, sementara cara Presiden Trump yang hawkish itu kurang mendapatkan simpati, sehingga Inggris dan Prancis berpisah jalan untuk caranya ini. Nah, jadi yang semi realis ini mungkin dicapai, itu aja dinegosiasikan paling. Nah, kalau yang hard seperti tadi Hormuz, khususnya Hormuz saya garis bawahi, itu mungkin diterima oleh Amerika, tapi sejauh Amerika masih mempunyai power untuk kontrol. Karena buat Amerika sebagai superpower, tadi Pak Agu bilang, currency utama adalah mempunyai freedom of navigation. Itu akan diperjuangkan tuh. Amerika rela berperang selama ini sejak tahun 1776 merdeka untuk hal itu. Yang kedua, mengenai proxy itu menurut saya tidak akan bisa, karena itu berkaitan langsung dengan Israel Palestina, dan juga berkaitan dengan struktur dasar dari regional security complex Timur Tengah. Dan Amerika juga tahu bahwa mereka sekarang sedang diintip oleh China yang mau mengganti tempat di situ. Setidaknya transaksi minimumnya itu bisa lah ya. Betul. Oke, singkat saja Mbak Aisyah, saya ingin mendalami sedikit soal pengayaan uranium yang menjadi salah satu poin tuntutan dari Iran. Sebetulnya kan dalam operasi Midnight Hammer yang dijalankan Amerika Serikat di Iran pada bulan Juni 2025, Amerika Serikat sudah mengklaim bahwa semua fasilitas nuklir Iran itu sudah obliterated, sudah dilenyapkan. Dan bahkan juga Badan Energi Atom Internasional IAEA itu sudah melakukan inspeksi di Iran, menyatakan Iran tidak sedang membangun senjata nuklirnya. Tetapi kenapa Amerika Serikat, Israel sepertinya masih insecure dengan Iran yang kok kayaknya dia punya gitu senjata nuklir? Ya, Iran memang tidak punya kapasitas untuk membangun senjata nuklir. Belum sampai tahapan itu. Tetapi Iran memiliki beberapa ratus kilo uranium yang itu di-enrich melebihi kapasitas 60%. Dan kita tahu kalau untuk energi itu mungkin hanya sekitar 2,5%, 3% ya, sampai mungkin sekitar 12%. Nah, kalau sudah melebihi 60%, ini kan pertanyaannya mau digunakan untuk apa? Gitu ya. Tetapi memang kapasitasnya itu belum ada. Ya. Jadi sebenarnya ditakuti oleh Amerika Serikat dan Israel, apakah ketika misalnya Iran ini berhasil membangun senjata nuklir, karena mereka ini sudah sebenarnya melakukan kerjasama dengan saintis-saintis nuklir dari Rusia ya selama beberapa hari ini. Dan kita lihat dalam beberapa hari terakhir kan ancaman yang dikeluarkan oleh Trump itu adalah existential threat-nya Iran gitu ya. Termasuk diantaranya adalah obliterating civilization, menghancurkan kemampuan Iran untuk bertahan gitu ya. Dan itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh Presiden Amerika Serikat manapun di dalam sejarah Amerika gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya motivasi Iran sekarang untuk membuat senjata nuklir itu bukannya menghilang, malah semakin kuat, betul. Karena kita lihat kan, ketika ada ancaman tersebut, yang terjadi, yang harus dilakukan oleh Iran itu adalah membangun senjata nuklir. Karena apa? Di dalam logika perang nuklir itu ada yang namanya mutually assured destruction atau MAD ya. Di mana kemudian negara yang memiliki senjata nuklir ketika melakukan serangan ke negara lain yang juga memiliki senjata nuklir, maka akan dibalas sehingga dua-duanya menjadi hancur. Itu yang nanti akan mencegah ke depannya perang-perang lain itu akan terjadi. Gitu. Nah, tetapi kan kita lihat di sini Iran ini tidak memiliki senjata nuklir, Iran juga tidak memiliki umbrella nuklir deterrence seperti yang dimiliki oleh Korea Selatan misalnya dengan Amerika Serikat. Iran memiliki sekutu dekat seperti misalnya China dan Rusia ya, dan hubungan baik dengan Pakistan sebagai sesama negara Muslim pemilik nuklir, tetapi dia tidak memiliki arrangement yang sama dengan Korea Selatan. Itu yang membuat kenapa sih sebenarnya Iran ini masih menjadi kekhawatiran bagi Israel dan Amerika Serikat gitu terkait masalah pembangunan nuklir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.